Baru 10 detik memegang akta cerai, aku langsung membatalkan 8 kartu kredit platinum tambahan milik ibu mertuaku. Tepat saat keluarga mantan suamiku hendak melunasi pembayaran rumah untuk adik iparku, sebuah notifikasi dari bank membuat mereka semua terdiam membeku. Di atas meja kayu tua di kantor catatan sipil, selembar akta cerai diletakkan dengan bunyi tak yang kering, singkat, dan tajam. Seperti sebuah tamparan yang mendarat telak pada 3 tahun masa mudaku. Aku menatap lekat-lekat 3 kata perceraian yang baru saja dicap merah. Masih hangat, aroma tintanya bahkan belum sempat menguap. Entah mengapa, kepalaku mulai menghitung. 1, 2, 3, 10 detik. Hanya dalam 10 detik, aku resmi bukan lagi istri Bima. Pria yang duduk di hadapanku saat ini masih menunduk, menyelesaikan tanda tangan di baris terakhir. Goresan penanya begitu familiar hingga aku bisa mengenalinya bahkan dengan mata terpejam. 3 tahun hidup bersama, aku terlalu mengenalnya. Mengenal setiap kebiasaan kecilnya, setiap kerutan dahinya, setiap momen diamnya. Dia adalah tipe pria yang punya masalah tapi tak berani bicara, punya pendapat tapi tak berani membantah. Semuanya harus menurut kata ibunya. Dan ibu itu, Bu Ratna, kini berdiri di belakang Bima. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang coba ia sembunyikan, tapi gagal total. Senyum itu sangat kukenal. Senyum seorang pemenang taruhan besar. Kalau sudah selesai, ambil barang-barangmu dan pergi, suara Bu Ratna jatuh dari atas kepalaku, sedingin air sumur di pagi hari. Buang-buang waktu saja, sudah cerai, jangan berdiri di sini bikin pemandangan jadi jelek. Aku tidak menatapnya. Tak perlu melihat pun aku tahu seperti apa tatapan matanya saat ini, seperti sedang mengusir anjing liar dari depan rumah. Aku diam-diam membuka tas, mengeluarkan ponsel. Bima baru mengangkat kepalanya, menatapku. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian menelannya kembali. Masih sama seperti dulu, ragu-ragu, lemah, tidak berani mengambil keputusan. 3 tahun, tidak ada yang berubah. Sudah, ayo pergi. Bu Ratna menarik lengan Bima, suaranya terdengar tidak sabar. Sore ini kita masih harus melunasi apartemen untuk Lita, jangan berlama-lama lagi. Lita, adik perempuan Bima, dengan sigap mendekat, memeluk lengan ibunya sambil tersenyum manis. Ibu tenang saja. Aku sudah bilang ke pihak pengembang, sebelum jam 3 sore transfer lunas, unitnya aman untuk kita. Iya, ibu tahu. Bu Ratna menepuk-nepuk tas tangannya. Sudah ibu bawa semua. 8 kartu. Cukup buat bayar lunas. Selesai berkata, ia melirikku sekilas. Sebuah lirikan yang penuh makna. Aku paham. Itu adalah tatapan pamer. Selama bertahun-tahun ini, saat ia menggesek kartuku habis-habisan, kenapa ia tidak pernah menatapku seperti itu? Layar ponselku menyala. Aku membuka aplikasi M-Banking, login, konfirmasi sidik jari. Semua hanya dalam beberapa detik. Jariku menyentuh baris tulisan yang familiar. Kartu tambahan. Pemegang. Ratna Wulandari. Aku menekan. Memilih opsi batalkan kartu tambahan. Konfirmasi. Ting. Ponsel bergetar ringan, notifikasi muncul. Kartu tambahan berhasil dibatalkan. Pada saat yang sama, Bu Ratna masih merogoh-rogoh tasnya, mulutnya bergumam, coba nanti pakai kartu yang mana, ya. Yang ini limitnya 500 juta, aku tidak berkata apa-apa. Lanjut. Kartu kedua. Batalkan. Ting. Kartu ketiga, batalkan. Ting. Kartu keempat, batalkan. Ting! Suara notifikasi yang beruntun terdengar teratur seperti detak jantung, tetapi membuat suasana di ruangan itu perlahan menjadi aneh. Bima mulai mengerutkan kening, ia menatapku, lalu ibunya, lalu ponselnya sendiri. Riana, kamu sedang apa? Aku tidak menjawab. Jariku terus bergerak. Kartu kelima, keenam, ketujuh. Ting ting ting. Sampai di kartu ke-8, aku berhenti sejenak, lalu menekan konfirmasi. Ting, 8 kartu. 3 menit. Selesai.
Bu Ratna kini sudah berhasil mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum, membolak-baliknya, lalu mengambil satu lagi. Raut wajahnya mulai berubah. Loh, kok begini? Ia memberikan kartu itu pada Bima, kartunya tidak bisa digesek. Bima mengambilnya, memeriksa, lalu membuka aplikasi di ponselnya. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya memucat. Ia menoleh kepadaku. Riana, kamu memblokir kartu ibu? Aku mengangkat kepala menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tipis, itu bukan kartu milik Mas. Aku mengangkat ponselku. Itu kartuku. Kartu milikku, mau ku blokir atau tidak, itu hakku. Ada masalah? Bu Ratna seperti disambar petir. Apa katamu? Itu kartuku. Sudah kupakai 3 tahun ini. Dipakai memang oleh ibu, aku memutar layar ponselku ke arahnya. Tapi pemilik kartunya saya. 3 tahun ini, 8 kartu kredit yang ibu pegang, semuanya atas nama saya. Ibu belanja 1 rupiah pun, itu uang saya. Ruangan itu tiba-tiba hening. Lita, yang berdiri di samping, senyumnya membeku di wajah. Bima hanya berdiri seperti patung. Bu Ratna membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Beberapa saat kemudian, Lita yang pertama bereaksi. Mbak gila, ya? Kartu-kartu itu sudah dipakai ibu bertahun-tahun, seenaknya saja Mbak blokir. Aku berdiri, menutup tasku. Benar, seenakku saja ku blokir. Kita sudah cerai. Aku dan keluarga kalian tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kartu milikku, kenapa harus kalian yang pakai? Bima akhirnya maju selangkah, suaranya terdengar panik. Riana, tindakanmu ini keterlaluan. Ibu sedang butuh uang untuk beli rumah, bagaimana kalau kamu buka lagi blokirnya, nanti kita bicarakan lagi baik-baik. Aku tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir. Lagi-lagi, nanti dibicarakan. 3 tahun ini, setiap kali kita bertengkar, jawabannya selalu nanti. Setiap kali ibumu keterlaluan, jawabannya nanti. Setiap kali aku tertekan, jawabannya juga nanti. Dengar ya, Mas. Aku menoleh, 3 tahun menunduk, leherku sudah pegal. Aku mengangkat akta cerai di depan wajahnya. Lihat ini. Mulai hari ini, Mas jalan Mas, aku jalan aku. Mas mau belikan rumah untuk adik Mas, ibu Mas mau belanja. Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Bu Ratna tiba-tiba berteriak. Tidak tahu berterima kasih. Anakku menikahimu itu keberuntungan 8 turunan untukmu. Sudah cerai masih saja mau memutus jalan hidup kami, kamu ini masih manusia atau bukan? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatapnya lurus-lurus. Jalan hidup ibu? 3 tahun ini, siapa yang membukakan jalan untuk keluarga ibu? Rumah yang ibu tinggali, siapa yang bayar cicilannya? Mobil yang ibu pakai, siapa yang bayar? Kerugian bisnis anak ibu sebesar 50 juta, siapa yang menalanginya? Saya. Semuanya saya. Setiap kata seperti paku yang menancap. Lita berkata dengan suara gemetar, sore ini harus bayar 1 miliar rupiah, kalau tidak, rumahnya hangus. Bima terdiam sangat lama. Lalu ia menatapku dan bertanya satu hal. Kamu mau berapa baru mau membukanya lagi? Aku tertawa. Kali ini tawa sungguhan. Mas pikir aku sedang tawar-menawar? Tidak akan kubuka. Berapapun uangnya, tidak akan kubuka. Mulai sekarang, jangan harap keluarga Mas bisa dapat 1 rupiah pun dariku. Aku berbalik. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer. Tak, tak, tak. Setiap langkah terasa ringan tapi mantap. Di belakangku, suara makian, tangisan, dan panggilan namaku terdengar campur aduk. Tapi aku tidak menoleh. Melangkah keluar pintu, sinar matahari menerpa wajahku. Hangat. Sejelas sebuah permulaan baru. Ponselku bergetar. Notifikasi terakhir, kartu ke-8 berhasil dibatalkan. Aku menarik napas dalam-dalam. 3 tahun aku sudah cukup bersabar. Tapi ini baru permulaan. Taksi melaju meninggalkan gerbang kantor catatan sipil. Roda mobil berdecit pelan di atas aspal, suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuatku merasa dengan jelas bahwa ada sesuatu yang baru saja kutinggalkan di belakang.
Bukan manusia, bukan sebuah hubungan, melainkan seluruh babak kehidupan yang pernah kupikir akan kujalani selamanya. Nyatanya, semua berakhir hanya dengan selembar kertas dan beberapa stempel merah. Aku menyandarkan kepala ke kaca jendela, memandangi keramaian di luar yang seolah bergerak mundur. Motor-motor yang saling berdesakan, wajah-wajah yang terburu-buru, semuanya berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam taksi kecil ini, ada seorang wanita yang baru saja melangkah keluar dari sebuah pernikahan, baru saja memutus semua belenggu yang mengikatnya selama 3 tahun, dan tidak ada yang tahu bahwa di dalam tasku, 8 kartu kredit yang baru saja dibatalkan dalam 3 menit telah resmi membuat sebuah keluarga lain jatuh ke dalam kekacauan. Ponsel di dalam tas bergetar tanpa henti, begitu kuat hingga seluruh tasku ikut bergetar. Tak perlu kulihat, aku sudah tahu siapa yang menelepon. Karena di dunia ini, pada saat ini, hanya ada satu orang yang bisa meneleponku sebegini gencarnya. Dan hanya ada satu orang yang mulai panik ketika menyadari bahwa sumber uang yang biasa diandalkannya telah terputus. Aku tidak mengangkatnya. Kubiarkan ponsel bergetar. 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Lalu beralih ke rentetan pesan. Aku membukanya, bukan karena ingin membaca, tapi karena ingin melihat apa yang akan mereka katakan ketika topeng ketenangan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Riana, apa maksudmu melakukan ini? Jangan bercanda, buka lagi kartunya. Sore ini harus lunas, kamu tahu kan? Aku menggulir pesan itu tanpa membalas. Pesan berikutnya datang dengan cepat, kali ini dengan nada yang berbeda. Riana, ibu sekarang ada di kantor pemasaran, orang-orang sudah menunggu. Buka dulu blokirnya, apapun masalahnya bisa kita bicarakan nanti. Lagi-lagi, bicarakan nanti. Aku tersenyum tipis. Sopir taksi melirik dari kaca spion, mungkin heran melihatku tersenyum sendiri. Tapi ia tidak bertanya, hanya diam dan terus mengemudi. Itu membuatku merasa jauh lebih nyaman daripada harus mendengar pertanyaan apapun. Mobil berbelok ke jalan raya. Sinar matahari membuatku menyipitkan mata. Tepat pada saat itu, sebuah pesan baru muncul. Riana, ibu menangis di luar sana. Apa kamu senang melihatnya? Aku menatap tulisan itu beberapa detik, lalu mengetik balasan. Senang. Hanya satu kata. Kirim. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Tanpa ragu, tanpa penyesalan, tanpa menoleh ke belakang. Ponsel menjadi sunyi, ruang di dalam mobil tiba-tiba terasa begitu hening hingga aku bisa mendengar napasku sendiri. Napas yang ringan tapi teratur. Seperti setelah melepaskan beban berat yang menekan dada selama ini. Baru cerai? Ya, Mbak? Sopir taksi tiba-tiba bertanya. Suaranya bukan penasaran, hanya pertanyaan biasa. Aku tidak kaget. Mungkin siapapun yang melihatku saat ini bisa menebaknya. Iya, Pak. Baru saja. Ia mengangguk, tidak langsung berkomentar. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum ringan. Kelihatannya lebih bahagia daripada orang yang mau menikah. Aku menoleh padanya, lalu ikut tersenyum. Karena memang bahagia, Pak. Mobil terus melaju. Aku menyebutkan alamat rumah sahabatku kepadanya, suaraku begitu ringan seolah baru saja melepaskan sebuah beban. Tetapi di tempat lain di kota ini, suasananya sangat kontras. Kantor pemasaran sebuah proyek apartemen mewah masih menyalakan AC-nya hingga dingin. Cahaya putih terang memantul di lantai marmer yang mengilap, memantulkan bayangan setiap orang di dalamnya. Tapi sedingin apapun udaranya, keringat di punggung Bu Ratna tetap mengalir deras. Ia berdiri di depan konter pembayaran, tangan mencengkeram kartu kredit platinum, telapak tangannya begitu basah hingga kartu itu nyaris terlepas. Tapi yang membuatnya panik bukanlah keringat, melainkan tatapan staf di hadapannya. Tatapan sopan tapi berjarak, seperti melihat seseorang yang statusnya baru saja berubah dari klien menjadi orang yang tidak mampu membayar. Maaf, Bu, kartunya tidak bisa digunakan, kata staf itu dengan lembut, senyum profesionalnya tetap terpasang. Tidak mungkin. Bu Ratna menggebrak meja, suaranya meninggi. Saya sudah pakai kartu ini 3 tahun, tidak pernah ada masalah. Sistem kami menunjukkan kartu tambahan ini sudah diblokir, Bu. Blokir apa? Coba lagi.
Staf itu mencoba lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Maaf, Bu, tetap tidak bisa. Lita, yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat, buru-buru mengeluarkan semua kartu dari tasnya, menumpuknya di atas meja. Suaranya bergetar. Coba semuanya, Mbak. Semuanya ada di sini. Satu persatu kartu dimasukkan ke mesin. Setiap gesekan, setiap bunyi bip yang dingin terdengar. Tidak ada satupun yang berhasil. Suasana di ruangan itu mulai berubah. Klien-klien lain yang sedang melihat-lihat unit perlahan menoleh. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, bercampur sedikit cemoohan. Bima berdiri di belakang, kedua tangannya mengepal, wajahnya memerah. Ia tahu apa yang terjadi, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia sadar bahwa wanita yang selama ini ia anggap sudah seharusnya memberi, tidak lagi berada di posisi itu. Telepon Mbak Riana. Lita menarik lengan kakaknya, suaranya nyaris menangis. Telepon dia. Bima mengambil ponsel, menekan nomor. Tidak tersambung. Diblokir. Ia beralih menggunakan nomor ibunya. Dering sekali, 2 kali, lalu tersambung. Riana. Iya. Ada apa? Suara di seberang sana begitu tenang hingga membuat Bima tercekat. Bisa tolong buka lagi blokir kartunya? Bima bicara cepat, seolah takut jika sedetik saja terlambat, kesempatan itu akan hilang. Lita butuh untuk bayar apartemen. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya. Apa hubungannya denganku? Sebuah pertanyaan ringan, tapi terasa seperti sabetan pedang. Bima terdiam, tidak bisa menjawab, karena ia tahu jawabannya adalah, tidak ada hubungan apapun. Riana, jangan begini. 3 tahun kamu sudah banyak membantu keluarga Mas. Tolong bantu sekali lagi saja. Aku tertawa, tapi kali ini suaraku lebih dingin. 3 tahun. Justru karena sudah 3 tahun, makanya aku berhenti. Coba Mas tanya pada diri sendiri, kalau aku tidak berhenti, sampai kapan ini akan terus berlanjut? Ujung telepon hening, hanya terdengar helaan napas. Aku katakan, untuk terakhir kalinya. 8 kartu itu milikku. Aku blokir dan tidak akan kubuka lagi. Selamanya. Aku menutup telepon. Tidak menunggunya bicara lebih lanjut. Di seberang sana, Bima berdiri membeku di tengah kantor pemasaran, ponsel masih menempel di telinga. Sementara di sekelilingnya, tatapan orang-orang telah berubah dari penasaran menjadi mengerti. Dan keheningan saat itu terasa lebih menakutkan daripada ejekan manapun. Bagaimana? Bu Ratna menghampirinya. Dia bilang apa? Bima menurunkan ponselnya. Suaranya serak. Dia tidak mau membukanya. Hanya 4 kata, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia mereka runtuh. Lita menangis sejadi-jadinya. Bu Ratna terduduk lemas di kursi. Dan Bima, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa dirinya bukan lagi penengah di antara dua pihak, melainkan orang yang ditinggalkan di belakang. Dan saat itulah ia mulai mengerti satu hal, ada hal-hal yang sekali hilang, tidak bisa diminta kembali. Suasana di kantor pemasaran itu tidak lagi sekadar tegang, melainkan telah berubah menjadi berat dan menyesakkan. Seperti ketenangan sebelum badai, ketika segalanya hening, tapi semua orang tahu hanya butuh satu kilatan petir untuk membuat segalanya meledak. Dan yang paling menakutkan adalah, kilatan petir itu tidak datang dari luar, melainkan dari orang-orang yang berada di dalam ruangan itu sendiri. Bima masih berdiri di tempat yang sama. Ponsel di tangannya sudah lama mati layarnya, tapi ia masih menggenggamnya erat seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Matanya tidak lagi menatap siapapun, melainkan tertuju pada lantai marmer yang memantulkan wajahnya dengan distorsi yang aneh, hingga ia sendiri nyaris tak mengenalinya, sementara Bu Ratna duduk di kursi. Punggungnya bersandar, kedua tangan di atas paha, tapi jari-jarinya terus mengepal dan mengendur, seolah sedang menahan getaran yang tak bisa disembunyikan. Tidak mau buka itu maksudnya bagaimana? Suara Bu Ratna serak, tidak ada lagi nada dingin yang biasa, melainkan menunjukkan sesuatu yang sangat nyata, kepanikan. Bima tidak langsung menjawab, karena ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Atau lebih tepatnya,
Ia tidak mau mengakui apa yang baru saja ia dengar. Bahwa mulai sekarang, wanita yang selama ini menopang seluruh keluarganya tidak akan lagi melakukannya. Bukan karena kehabisan uang, tapi karena ia telah memilih untuk tidak melakukannya. Dia bilang, tidak akan membukanya lagi. Akhirnya Bima mengatakannya. Suaranya begitu pelan, hingga jika bukan karena seisi ruangan sedang hening, mungkin tidak ada yang mendengarnya. Lita, yang berdiri di sampingnya dengan mata merah dan maskara luntur, mencengkeram lengan Bima. Suaranya bergetar. Mas, coba ulangi. Dia bilang apa? Dia pasti bercanda, kan? Bima menggeleng. Gelengan yang sangat pelan, tapi cukup untuk membuat Lita kehilangan semua kekuatannya. Ia melepaskan pegangannya, mundur selangkah, lalu terduduk di kursi. Air mata tumpah ruah tak terbendung. Karena ia tahu, ini bukan candaan dari mantan kakak iparnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, orang itu benar-benar berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Gumam Lita, tatapannya kosong. Selama ini dia tidak pernah seperti ini. Dia selalu membantu. Sebuah kalimat yang sangat jujur, sangat polos, tapi justru membuat beberapa orang di sekitar saling berpandangan. Karena di dalam kalimat itu, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih, hanya ada sebuah anggapan bahwa orang lain memang harus membantu, harus memberi, harus menanggung. Seolah itu adalah kewajiban yang wajar. Staf di konter masih mempertahankan senyum profesionalnya, tapi sorot matanya mulai berubah. Tidak lagi sekadar sopan, tapi ada sedikit pengamatan, penilaian, dan penantian untuk melihat bagaimana drama ini akan berakhir. Maaf Bu, jika belum bisa melakukan pembayaran, pihak kami hanya bisa menahan unit ini sampai pukul 6 sore, katanya lembut, tapi setiap katanya jelas. Setelah itu, kami akan membukanya kembali untuk klien lain. Kalimat itu seperti pengingat halus, tapi menghantam tepat di titik terlemah Bu Ratna saat ini. Ia sontak berdiri, suaranya meninggi. Tahan apa? Saya kan sudah bilang sore ini lunas. Betul, Bu. Tapi kami baru bisa konfirmasi setelah dana masuk ke rekening perusahaan. Jawaban itu tetap sopan, tapi tanpa kompromi. Bu Ratna menoleh ke Bima, matanya memerah. Telepon lagi dia. Suruh dia buka kartunya. Bilang dia mau uang berapapun, Ibu kasih. Bima berdiri diam, tidak bergerak. Bukan karena tidak mau menelepon, tapi karena ia tahu itu akan sia-sia. Namun, di bawah tatapan ibunya dan adiknya, ia tetap mengangkat ponselnya. Meskipun di dalam hati ia sadar, panggilan ini bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya untuk memperpanjang harapan yang tipis. Ia membuka daftar kontak, menatap nama Riana, sebuah nama yang selama 3 tahun ini begitu biasa ia panggil, begitu biasa ia andalkan. Tapi hari ini, nama itu terasa begitu asing, hingga ia butuh beberapa detik untuk berani menekannya. Panggilan tersambung, tapi kali ini tidak ada lagi ketenangan seperti tadi. Masih menelepon untuk apa? Suaraku terdengar, tidak keras, tidak membentak, tapi cukup untuk membuatnya tercekat. Riana, dengarkan Mas. Tidak perlu, potongku. Mas yang cukup dengarkan. Hening sejenak, tapi terasa berat. Mas mau aku buka lagi kartunya, kan? Bima tidak menjawab, tapi napasnya sudah menjadi jawaban. Kalau begitu, aku tanya satu hal. Selama 3 tahun ini, apa aku pernah menolak? Bima diam. Tidak pernah. Ibu Mas mau beli apapun, aku bayar. Adik Mas belanja apapun, aku tidak pernah bertanya. Mas rugi bisnis, aku yang menanggungnya. Suaraku datar, tidak cepat, tidak lambat, tapi setiap katanya jernih. Sekarang, coba Mas jawab. Apa aku tidak punya hak untuk berkata tidak satu kali saja? Bima berdiri membeku. Karena pertanyaan itu, ia tidak punya jawabannya. Mulai sekarang, urus diri kalian sendiri. Aku langsung menutup telepon. Tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, tidak memberinya kesempatan untuk memohon. Di seberang sana, Bima masih memegang ponsel, tapi kali ini tangannya benar-benar mulai gemetar. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya,
Ia sadar bahwa wanita yang ia kira akan selalu ada di sana, benar-benar telah pergi. "Bagaimana?" tanya Bu Ratna lagi, kali ini lebih mendesak. "Dia bilang apa?" Bima menurunkan ponselnya, menatap ibu dan adiknya, lalu mengucapkan satu kalimat yang ia sendiri tak menyangka akan keluar dari mulutnya. "Dia tidak punya utang pada kita, bukan dia tidak mau buka atau dia menolak. Melainkan, dia tidak punya utang pada kita." Kalimat itu membuat Bu Ratna tertegun, seolah untuk pertama kalinya seseorang menyuarakan kebenaran yang selama ini sengaja tidak ia lihat. "Apa katamu?" matanya melotot. "Tidak punya utang bagaimana? 3 tahun dia makan di rumah kita, pakai fasilitas kita." Bima tertawa. Tawa yang sangat aneh. Tidak gembira, tidak getir. Melainkan seperti tawa seseorang yang baru menyadari sesuatu yang sudah sangat terlambat. "Rumah kita." Ulangnya. "Rumah yang mana, Bu? Apartemen itu atas nama siapa? Ibu masih ingat? Mobil yang ibu pakai setiap hari? Atas nama siapa? 8 kartu kredit yang ibu pegang, milik siapa?" Setiap pertanyaan, suaranya semakin dalam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat pendengarnya tidak bisa menghindar. Bu Ratna membuka mulut, tapi tak sanggup bicara. Lita juga terdiam. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tidak ada yang membantah. Karena jawabannya terlalu jelas. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu dijelaskan. Cukup diam saja sudah mengerti. Staf di konter melirik jam, lalu dengan sopan mengingatkan lagi. "Maaf, sekarang sudah hampir pukul 5. Bapak dan Ibu masih punya waktu sekitar 1 jam lagi." 1 jam. Hanya 1 jam. Tapi bagi mereka bertiga, itu bukan lagi waktu. Itu adalah sebuah kekosongan yang tidak mungkin bisa diisi. Lita menutupi wajahnya dan menangis. Bu Ratna terduduk lesu. Dan Bima, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak melihat ke arah ibunya atau adiknya. Ia menatap lurus ke ruang kosong di depannya, tempat di mana dulu selalu ada seseorang yang diam-diam menanggung segalanya. Tapi sekarang, tempat itu kosong. Dan pada saat itulah ia mengerti, tidak semua perpisahan itu berisik. Ada orang yang hanya dengan melepaskan tangan, segalanya bisa runtuh. Waktu di kantor pemasaran itu terasa berjalan sangat lambat. Seolah setiap menit, setiap detik sengaja diperpanjang agar orang bisa merasakan dengan lebih jelas kebuntuan yang menyelimup. Dan bagi Bima, Bu Ratna, dan Lita, setiap kali jarum jam bergerak, rasanya seperti sabetan pisau yang mengiris lebih dalam pada kepanikan yang semakin menjadi-jadi. Karena mereka tidak hanya kehilangan sebuah apartemen, mereka perlahan sadar bahwa sandaran yang mereka kira tidak akan pernah goyah, benar-benar telah lenyap. Lita masih duduk menutupi wajahnya, isak tangisnya tertahan di tenggorokan, bahunya bergetar hebat. Tapi yang aneh, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mendekat untuk menenangkannya. Karena saat ini, semua tatapan telah berubah. Tidak lagi sekadar penasaran, melainkan pengamatan, penilaian, pemahaman, dan bahkan sedikit penolakan. Bu Ratna, yang duduk di sebelahnya, tidak lagi meraung-raung. Ia menjadi diam dengan cara yang menakutkan. Matanya menatap kosong ke lantai, seolah mencoba mencari jalan keluar di antara pola marmer yang dingin. Tapi semakin ia mencari, semakin ia sadar tidak ada jalan keluar. Karena dari awal, ia tidak pernah berpikir harus mengurus dirinya sendiri. "Tidak bisa begini terus," gumamnya, suaranya serak. "Kita tidak bisa membiarkan perempuan itu berbuat seenaknya." Bima, yang berdiri di dekatnya, mendengar itu tapi tidak berkomentar. Karena ia sendiri tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi, ada kebenaran yang baru saja ia sadari. Di sisi lain, ada kebiasaan yang sudah mendarah daging untuk selalu membela ibunya. Telepon dia lagi. Bu Ratna tiba-tiba mengangkat kepala, matanya memerah. "Suruh dia datang ke sini. Bicara langsung." Bima mengerutkan kening. "Datang ke sini untuk apa lagi, Bu? Biar dia lihat keadaan ini, nanti juga hatinya luluh." Suara Bu Ratna menjadi lebih yakin, seolah baru saja menemukan solusi. Perempuan itu, ibu paham, di luar kelihatannya keras, tapi hatinya lembut. Begitu dia lihat adiknya menangis, lihat ibunya menderita,
pasti dia akan mengalah. Sebuah argumen yang sangat familiar. Sebuah pola pikir yang selama 3 tahun ini selalu ia gunakan dan selalu berhasil. Tapi kali ini, Bima tidak lagi yakin. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu tetap mengangkat ponselnya. Karena dalam situasi ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia membuka daftar blokir, membuka blokir nomorku, lalu menekan panggil. Dering sekali, 2 kali. Lebih lama dari biasanya, lalu tersambung. Ada apa? Suaraku terdengar. Sama sekali tidak terkejut, seolah sudah menduga panggilan ini akan datang. Bima menarik napas, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Riana, bisa tolong datang ke kantor pemasaran sebentar? Aku tidak langsung menjawab. Hening sejenak, tapi cukup untuk membuatnya merasa tertekan. Untuk apa? Aku ingin bicara langsung denganmu. Ibu dan Lita juga ada di sini. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang tidak keras tapi jelas. Mas pikir aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan dengan keluarga Mas? Bima mencengkeram ponselnya. Sekali ini saja. Aku mohon. 2 kata aku mohon baru saja terucap, Bima sendiri merasa aneh. Karena selama 3 tahun, ia tidak pernah perlu menggunakannya padaku. Ujung telepon hening beberapa detik, lalu aku berkata, baiklah, alamatnya? Bima membacanya dengan cepat. Aku tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Ia berdiri terpaku sejenak, lalu menoleh ke ibunya. Dia akan datang. Bu Ratna menghela napas lega, seolah baru saja meraih pelampung. Tuh, kan? Ibu bilang juga apa? Asal bertemu langsung, pasti beres. Tapi tak satu pun dari mereka bertiga yang tahu bahwa keputusanku untuk datang bukanlah untuk berkompromi, melainkan untuk mengakhiri. Sekitar 20 menit kemudian, pintu kaca kantor pemasaran terbuka. Suara sepatu hak tinggi terdengar teratur di atas lantai marmer. Tidak cepat, tidak tergesa-gesa, setiap langkahnya mantap. Aku melangkah masuk, mengenakan blazer krem, rambut tergerai rapi di punggung, wajahku begitu tenang, hingga membuat orang-orang di ruangan itu refleks terdiam. Karena ketenangan itu bukanlah kelemahan, melainkan jenis kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah menuntaskan segalanya. Tatapan Bu Ratna langsung terkunci padaku. Lita juga mengangkat kepala, air matanya belum kering. Bima berdiri di sana, menatapku, tapi tidak melangkah maju. Aku tidak menatapnya lebih dulu. Aku berjalan lurus ke konter, meletakkan tas, dan mengangguk pada staf. Selamat sore, Mbak. Suaraku ringan dan sopan, seperti pelanggan biasa. Staf itu mengangguk kembali, sedikit terkejut dengan sikapku. Baru setelah itu aku berbalik menghadap mereka bertiga. Tatapanku berhenti sejenak, tidak lebih. Ada perlu apa memanggil saya ke sini? Bu Ratna langsung berdiri dan mendekat. Nada suaranya berubah menjadi lembut, sangat lembut hingga jika ini terjadi 3 tahun lalu, mungkin aku akan percaya. Riana, kamu sudah datang. Duduk dulu nak. Tidak perlu duduk. Ada apa? Katakan saja. Bu Ratna tertegun sejenak, tapi tetap melanjutkan. Ibu tahu, dulu ibu mungkin pernah bicara kasar padamu, tapi itu semua karena ibu khawatir dengan keluarga. Sekarang Lita butuh sekali apartemen ini, kamu bantu adikmu sekali ini saja. Ya? Suaranya bergetar, terdengar sangat meyakinkan. Tapi aku hanya menatapnya tanpa bereaksi. Bima, yang berdiri di sampingnya, ikut angkat bicara. Riana, aku tahu kamu marah. Tapi ini menyangkut tempat tinggal adikku. Kamu bantu kali ini? Aku jamin. Jamin apa? Potongku, tidak dengan suara keras, tapi jelas. Bima terdiam. Tidak bisa menjawab. Karena ia sendiri tidak tahu apa yang hendak ia jamin. Aku menoleh ke Lita, yang sedang menangis dengan tatapan penuh harap. Mbak, tolong bantu aku sekali ini saja. Aku janji setelah ini tidak akan merepotkan Mbak lagi. Sebuah kalimat yang familiar. Terlalu familiar. Aku menghela napas pelan, lalu membuka tas, mengeluarkan setumpuk kertas, dan meletakkannya di atas konter. Sebelum bicara soal membantu atau tidak, kita bicarakan ini dulu. Bu Ratna mengerutkan kening. Kertas apa itu? 3 tahun terakhir,
kataku dengan suara datar. Rincian pengeluaran yang ibu dan adik Mas habiskan dari kartuku. Ruangan hening. Aku membalik lembar pertama. 38 juta untuk jaket bulu. 12 juta untuk perawatan spa. 50 juta untuk berjudi. 100 juta untuk liburan. Setiap angka, setiap item disebutkan dengan jelas, tidak kurang 1 rupiah pun. Setiap kali aku berbicara, raut wajah Bu Ratna berubah sedikit. Lita perlahan berhenti menangis, Bima hanya berdiri membeku. Totalnya, aku meletakkan tanganku di lembar terakhir, 1.083 juta rupiah. Tidak ada yang bicara, karena tidak ada yang bisa menyangkal. Kamu. Bu Ratna tergagap. Dari mana kamu dapat semua ini? Tidak perlu dicari. Aku menatap lurus ke arahnya. Uangnya keluar dari rekening saya. Tentu saja saya berhak tahu. Hening sejenak, lalu aku melanjutkan. Dan sekarang, kalian mau saya bantu lagi 1 miliar rupiah untuk membeli rumah. Aku bertanya satu hal. Aku menatap mereka satu persatu, perlahan. Kalian pakai status apa untuk meminta? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani menatap lurus. Seluruh ruangan sunyi senyap, hanya terdengar deru AC dan detak jantung yang sangat jelas. Aku mengambil kembali tumpukan kertas itu, memasukkannya ke dalam tas, dan menatap mereka untuk terakhir kalinya. 3 tahun. Aku sudah melakukan cukup. Sisanya, urus sendiri. Aku berbalik dan melangkah pergi. Tidak berhenti, tidak menoleh. Dan kali ini, tidak ada yang memanggilku lagi. Pintu kaca di belakangku tertutup dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Tetapi bagi orang-orang yang tertinggal di dalam, itu terdengar seperti sebuah titik akhir yang jelas, tegas, dan tidak dapat diubah. Karena begitu bayanganku hilang dari pandangan, suasana di kantor pemasaran itu langsung jatuh ke dalam keheningan yang menyesakkan. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan di mana semua orang bisa merasakan bahwa segalanya baru saja runtuh di depan mata mereka, hanya saja belum ada yang cukup berani untuk mengatakannya. Bima masih berdiri di sana, kedua tangannya terkulai lemas, matanya menatap pintu yang telah tertutup. Seolah pada saat itu, ia masih belum percaya bahwa aku benar-benar telah pergi tanpa menoleh, tanpa melunak, tanpa meninggalkan celah sedikit pun untuknya masuk seperti biasanya. Sementara Bu Ratna berdiri terpaku di tengah ruangan, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, lalu dari pucat menjadi kelabu. Bibirnya terkatup rapat, seperti sedang menelan amarah yang baru saja meledak tapi tidak menemukan jalan keluar. Dan Lita, ia masih duduk di sana, tapi air matanya sudah berhenti mengalir. Bukan karena ia sudah tenang, melainkan karena ia mulai mengerti bahwa menangis saat ini tidak akan mengubah apapun. Staf di konter dengan sopan mengalihkan pandangan dari kerumunan, lalu berdehem pelan. Suaranya tetap profesional, tetapi kini ada nada ketegasan dari seseorang yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Maaf, karena sampai saat ini kami belum menerima pembayaran, saya ingatkan kembali bahwa unit ini hanya kami tahan sampai pukul 6 sore ini. Sebuah kalimat yang sangat ringan, tapi terasa seperti sabetan pisau terakhir. Bu Ratna berbalik tajam, matanya seolah menyala. Kamu tidak lihat saya sedang berusaha? Saya sudah bilang akan bayar. Staf itu tidak mundur, tetap menjaga jarak yang sopan, suaranya tenang. Saya mengerti Bu. Tetapi pihak kami memerlukan konfirmasi dana masuk ke rekening untuk bisa menahan unit lebih lanjut. Mohon pengertiannya. Dua kata mohon pengertiannya jatuh, ringan tapi dingin. Bukan sebuah permintaan maaf, melainkan pengingat bahwa aturan tetaplah aturan, tidak ada pengecualian. Lita kini sontak berdiri. Suaranya tercekat. Ibu, sekarang bagaimana? Ibu bilang sesuatu, dong. Tidak ada uang. Bagaimana mau bayar? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke Bima. Tatapannya penuh tekanan. Telepon lagi dia. Suruh dia kembali. Bilang saja cukup buka kartunya. Ibu tidak butuh bantuan lain. Bima tidak bergerak. 1 detik, 2 detik. Lalu ia menggeleng. Gelengan yang sangat pelan, tapi tegas. Tidak bisa Bu. Suaranya serak. Dia tidak akan kembali lagi.
Bu Ratna seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa katamu? Kamu bilang apa barusan? Kamu bilang tidak mau menelepon lagi? Bima mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke arah ibunya. Matanya tidak lagi menghindar, tidak lagi ragu. Cukup, Bu. 2 kata. Ringan tapi berat. Seluruh ruangan hening. Lita juga tertegun. Bu Ratna melotot. Cukup apanya? Kamu ini bicara apa? Bima menghela napas panjang, seolah telah menahannya terlalu lama, hingga saat dikeluarkan, suaranya tidak lagi normal. 3 tahun. Bu. Apa belum cukup? Ibu masih mau mengambil berapa banyak lagi darinya? Setiap kata yang diucapkan, suasana semakin menegang. Bu Ratna membeku, seolah tak menyangka putranya akan berkata seperti itu. Kamu membelanya? Kamu lupa dia itu siapa? Kamu lupa dia sudah makan dan tinggal di rumah kita selama 3 tahun? Bima tertawa. Tawa yang sangat pelan tapi penuh kelelahan. Makan di rumah kita. Ulangnya. Rumah kita yang mana, Bu? Apartemen itu atas nama siapa? Cicilan bulanannya siapa yang bayar? Mobil yang ibu pakai, siapa yang beli? Kartu kredit yang ibu pegang, atas nama siapa? Setiap pertanyaan, kali ini tidak lagi diucapkan dengan suara pelan, melainkan jelas dan runtut. Tanpa jeda, tanpa penghindaran. Bu Ratna membuka mulut, tapi tak sanggup bicara. Lita menatap kakaknya, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan, seolah baru pertama kali melihat sisi lain dari kakaknya. Mas kenapa? Lita gemetar. Kenapa Mas bicara seperti itu? Bima tidak menatapnya, hanya berkata, aku hanya mengatakan kebenaran. Satu kalimat yang membuat segalanya hening. Staf di konter melirik jam, lalu kembali bersuara, kali ini tidak lagi berbasa-basi. Maaf, sekarang sudah pukul 17.45. Sisa waktu 15 menit lagi untuk menahan unitnya. Mohon segera diputuskan. 15 menit. Sebuah angka yang konkret. Tapi bagi mereka bertiga saat ini, itu adalah jarak yang tak mungkin bisa ditempuh. Lita tiba-tiba menangis lagi, kali ini tanpa ditahan-tahan. Ia menghampiri dan menarik lengan Bima. Mas, lakukan sesuatu. Mas kan kakakku. Mas tidak bisa membiarkan aku kehilangan apartemen ini. Bima berdiri diam. Tidak melepaskan tangannya, tapi juga tidak merespons. Tolong aku, Mas. Aku tidak mau kehilangannya. Suara Lita pecah. Tapi Bima hanya menatapnya, lalu berkata dengan sangat perlahan, Mas tidak bisa menolong. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa ia tidak pernah memiliki kemampuan itu. Hanya saja, dulu ada orang lain yang melakukannya untuknya. Bu Ratna, pada saat itu, meledak. Ia sontak berdiri, suaranya melengking. Tidak bisa menolong ya pinjam. Teman-temanmu di mana? Relasimu di mana? Kamu ini laki-laki, tidak bisa mengurus adikmu sendiri. Bima mengepalkan tangan, kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Sakit, tapi tidak sesakit apa yang sedang ia dengar. Aku sudah menelepon, katanya. Tidak ada yang mau meminjamkan. Sebuah kalimat jujur, tanpa ditutupi, tanpa pembelaan. Bu Ratna membeku. Lita juga terdiam. Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena pada titik ini, mereka baru sadar bahwa dunia tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Tidak selamanya butuh lalu ada, tidak selamanya meminta lalu diberi. Tidak semua orang akan menanggung beban mereka sebagai hal yang wajar. Staf mendekat, dengan sopan mengambil kembali map berkas di atas meja. Suaranya tetap sopan, tapi tidak ada lagi jeda menunggu. Mohon maaf, karena pihak Bapak dan Ibu belum melakukan pembayaran tepat waktu, unit ini kami buka kembali untuk dijual. Sebuah kalimat ringan, yang terasa seperti paku terakhir. Lita berdiri membeku. Bu Ratna terduduk lemas di kursi. Dan Bima, ia tidak bereaksi. Hanya berdiri di sana, menatap semuanya. Seperti sedang menonton sebuah pertunjukan di mana untuk pertama kalinya ia bukan lagi penonton di balik panggung, melainkan aktor yang ditarik ke tengah panggung di bawah sorotan lampu. Tanpa dialog, tanpa naskah.
Hanya kebenaran yang telanjang. Dan pada saat itulah ia mengerti. Kehilangan apartemen ini bukanlah akhir. Melainkan awal. Awal dari keharusan untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Tanpa ada yang menopang. Tanpa ada yang memberi. Tanpa ada yang bersabar. Hanya ada dirinya sendiri. Mobil Bima melaju meninggalkan kantor pemasaran saat hari sudah mulai sore. Sinar matahari tidak lagi menyengat, berubah menjadi warna kuning pucat yang memanjangkan bayangan di atas aspal. Tapi di dalam mobil, tidak ada sedikit pun kehangatan. Hanya ada suasana berat yang mencekik, seperti baru saja melewati badai tanpa persiapan. Dan yang paling menakutkan bukanlah kehilangan apartemen itu, melainkan perasaan hampa ketika untuk pertama kalinya mereka tidak lagi punya apapun untuk diandalkan. Bu Ratna duduk di kursi belakang, kedua tangan bersedekap di dada. Wajahnya kaku, matanya menatap keluar jendela, tapi tidak benar-benar melihat apapun. Seolah kepalanya terus memutar ulang apa yang baru saja terjadi. Setiap kata-kataku, setiap tatapan orang-orang di sekitar, setiap momen di mana ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Sementara Lita duduk di sebelahnya. Punggungnya bersandar di pintu, matanya bengkak dan merah, maskara luntur, rambutnya acak-acakan karena menangis sambil mengacak-acaknya. Sesekali ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan isak tangis yang tak kunjung reda. Dan Bima, ia duduk di kursi pengemudi. Kedua tangan di atas setir tapi tidak langsung menyalakan mesin. Karena ia tahu, begitu mobil ini berjalan, mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih tidak nyaman daripada kantor pemasaran, tatapan orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka. Jalan, dong. Masih diam di situ buat apa? Bu Ratna akhirnya bersuara, nadanya tidak keras tapi penuh kekesalan, seperti melampiaskan amarah pada keheningan putranya. Bima tidak menjawab. Hanya menyalakan mesin dalam diam. Mobil perlahan melaju. Tidak ada yang bicara lagi. Justru keheningan itulah yang membuat segalanya terasa semakin berat. Karena di benak masing-masing, ada alur pikiran yang berbeda. Tapi tidak ada yang mau mengucapkannya, tidak ada yang mau mengakui bahwa segalanya telah berubah. Mobil melewati beberapa jalan yang familiar, warung-warung pinggir jalan, pejalan kaki, suara klakson. Semuanya berjalan normal. Tapi bagi mereka bertiga di dalam mobil, dunia seolah telah sedikit bergeser, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat mobil berbelok ke jalan menuju kompleks apartemen tempat mereka tinggal, Bima mulai merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, begitu mobil berhenti di depan lobi, tatapan-tatapan familiar itu akan muncul. Para tetangga yang biasanya saling sapa, hari ini tidak akan lagi sama. Dan benar saja. Begitu mobil berhenti di depan gedung, sekelompok orang sudah berkumpul. Bukan kerumunan yang ramai, melainkan gerombolan kecil yang cukup untuk membentuk lingkaran. Masing-masing dengan gayanya. Ada yang bertolak pinggang, ada yang bersedekap, ada yang memegang ponsel, ada yang bersandar di motor. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mata mereka tertuju pada mobil mereka. Pintu mobil terbuka, Bu Ratna turun lebih dulu. Belum sempat ia berdiri tegak, sebuah suara familiar terdengar dari samping, sama sekali tidak berbisik. Bu Ratna, baru pulang? Yang bicara adalah Tante Rini dari lantai bawah, terkenal paling tahu semua gosip di kompleks. Suaranya selalu lantang, cukup untuk didengar satu lantai. Dengar-dengar hari ini urus cerai menantunya, ya? Pertanyaan itu diajukan dengan santai, tapi isinya sama sekali tidak ringan. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu segera memasang wajah normal. Biasa, masalah keluarga. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan? Suara lain menimpali. Pak Surya dari seberang unit, tangannya memegang kipas, matanya menyipit. Saya dengar si Riana itu yang menanggung hidup kalian semua selama 3 tahun, sekarang dia pergi, kalian pasti susah, ya. Kalimat itu baru saja selesai, suasana langsung berubah. Bukan lagi basa-basi, melainkan sindiran tajam. Lita, yang baru turun dari mobil, langsung memerah wajahnya. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun, berjalan cepat masuk ke dalam lobi seolah ingin melarikan diri.
Tapi tatapan-tatapan itu terus mengikutinya seperti jarum-jarum kecil yang tajam, menusuk setiap langkahnya. Bu Ratna berbalik, suaranya mulai meninggi. Siapa yang bilang begitu? Jangan bicara sembarangan. Urusan menantu saya itu urusan pribadi, tidak perlu orang luar ikut campur. Tapi justru kalimat itulah yang membuat beberapa orang tersenyum tipis. Bukan senyum lebar, melainkan senyum tahu sama tahu. Satu kompleks ini juga siapa yang tidak tahu, Tante Rini mengangkat bahu. Tadi ada kenalanku yang kerja di catatan sipil, lihat semua kejadiannya. Siriana langsung blokir 8 kartu di tempat. Ibu sama anak-anak cuma bisa diam. Dengar-dengar kasihan sekali. Kata kasihan diucapkan dengan penekanan, tidak jelas kasihan pada siapa, tapi semua orang mengerti. Bu Ratna tidak tahan lagi, suaranya melengking. Apa katamu? Kasihan apanya? Dia itu menantuku, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab? Suara lain terdengar. Kali ini dari Bu Lastri, yang biasanya pendiam tapi bicaranya selalu lurus. Tanggung jawab menanggung hidup seluruh keluarga mertua selama 3 tahun? Atau tanggung jawab menyerahkan semua uangnya untuk ibu mertua belanja? Coba ibu jawab, kalau itu anak perempuan ibu sendiri, apa ibu rela? Pertanyaan itu seperti pukulan telak. Tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling. Bu Ratna berdiri membeku, tidak bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, seseorang menempatkannya di posisi sebaliknya. Bima, yang baru turun dari mobil, melihat pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk antara malu dan tertekan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan, ingin menghentikan semua gosip ini, tapi saat ia membuka mulut, ia sadar tidak ada yang bisa ia katakan. Karena apa yang mereka bicarakan adalah kebenaran. Sudah, masuk sana. Seorang bapak yang lebih tua angkat bicara, suaranya lebih pelan. Masalah keluarga selesaikan sendiri, dibicarakan di luar begini juga tidak baik. Tapi meskipun kata-katanya seolah ingin mendinginkan suasana, tatapan semua orang tidak berubah. Mereka terus mengawasi setiap langkah ketiganya saat masuk ke dalam gedung, seolah sedang menonton sebuah drama yang sudah mereka dengar, sudah mereka duga, dan sekarang mereka saksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Pintu lift tertutup. Ruang sempit itu hening. Hanya ada suara mesin yang mendengung. Lita berdiri di sudut, memalingkan wajah ke dinding. Bu Ratna berdiri tegak, tapi kedua tangannya terkepal erat. Bima berdiri di tengah, menatap panel angka lantai yang berganti satu persatu, pelan tapi pasti. Dan pada saat itu, ia sadar, apa yang terjadi di kantor pemasaran bukanlah akhir, itu baru permulaan. Karena kehilangan uang mungkin bisa dicari lagi, tapi kehilangan muka tidak mudah untuk dikembalikan. Pintu lift terbuka di lantai 3. Bunyi ting yang sangat pelan, tapi cukup untuk membuat ketiganya sedikit terkejut. Seolah itu bukan hanya penanda lantai, melainkan sinyal bahwa mereka baru saja resmi memasuki sebuah ruang yang familiar, tapi tidak lagi damai seperti dulu. Dan begitu pintu bergeser, koridor panjang dengan cahaya lampu kuning remang-remang tampak. Bersamaan dengan itu, tatapan-tatapan mata yang sudah menunggu entah sejak kapan. Tak perlu ditebak, mereka tahu berita telah sampai lebih dulu dari mereka. Tante Rini, Pak Surya, Bu Lastri, orang-orang yang tadi ada di bawah, kini muncul di koridor. Seolah jika ada cerita yang cukup menarik, jarak antar lantai bukan lagi halangan. Dan yang membuat tidak nyaman bukanlah keberadaan mereka, melainkan cara mereka berdiri, tidak berdesakan, tidak berisik, hanya diam menatap. Justru keheningan itulah yang membuat segalanya terasa jauh lebih berat. Bu Ratna melangkah keluar lebih dulu, berusaha menjaga punggungnya tetap lurus, wajahnya tetap normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi langkahnya tidak lagi sekokoh sebelumnya. Setiap langkahnya sedikit lebih lambat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Lita berjalan di belakangnya, kepala menunduk begitu dalam hingga nyaris tak melihat jalan, kedua tangan mencengkeram ujung bajunya. Dan Bima berjalan paling akhir, matanya menyapu sekilas ke setiap orang, lalu dengan cepat menghindar, karena ia tak tahan harus menghadapi tatapan-tatapan itu. Sudah pulang? Suara Pak Surya terdengar, tidak keras tapi jelas.
Cukup untuk didengar seisi koridor. Cerita di bawah tadi kami sudah dengar semua. Tidak ada yang menjawab. Bukan karena tidak dengar, tapi karena tidak tahu harus menjawab apa. Si Riana itu hebat juga, ya? Tante Rini menimpali, nadanya separuh memuji, separuh menyindir. Sekali blokir, 8 kartu langsung melayang. Bu Ratna pasti tidak menyangka. Kan? Bu Ratna berhenti, menoleh, matanya tidak lagi bisa menahan ketenangan. Kalian sudah cukup bicaranya? Suaranya serak, tapi masih mencoba meninggi. Urusan rumah tanggaku, tidak perlu orang luar ikut campur. Bu Lastri, yang bersandar di dinding, menatapnya sejenak, lalu berkata dengan pelan tapi mantap. Ibu bilang urusan rumah tangga ibu kami tidak ikut campur, tapi tadi di bawah ibu bilang Riana itu tidak tahu berterima kasih, kami tidak tahan mendengarnya. Satu kalimat yang tidak keras, tapi tegas. Koridor hening sejenak. Lita menarik pelan lengan ibunya. Ibu, sudahlah. Tapi Bu Ratna menepisnya, seolah amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Kalau bukan tidak tahu berterima kasih, lalu apa? Dia menikah dengan anakku, makan dan tinggal di rumahku selama 3 tahun. Sekarang dia memutus semua jalan hidup kami. Kalau bukan tidak tahu berterima kasih, lalu apa namanya? Kali ini tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menyela. Yang ada hanyalah keheningan yang sangat jelas. Lalu Pak Surya maju selangkah, menopangkan badan pada gagang sapu, menatap lurus ke arah Bu Ratna. Bu Ratna, saya tanya jujur, ya. Selama 3 tahun itu, dia makan apa dari ibu? Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi membuat Bu Ratna terdiam. Rumah yang ibu tempati ini, atas nama siapa? Mobil yang ibu pakai, uang siapa? Biaya hidup bulanan, siapa yang bayar? Setiap pertanyaan, suara Pak Surya tidak meninggi. Tapi setiap katanya seperti diletakkan dengan sangat mantap. Tidak memberi kesempatan bagi pendengarnya untuk menghindar. Bu Ratna membuka mulut, tapi tidak bisa bicara. Lita berdiri di sampingnya dengan wajah pucat pasi. Dan Bima, ia berdiri di sana. Kali ini tidak menghindar, melainkan menatap lurus, seolah sedang menunggu jawaban dari ibunya sendiri. Tapi jawaban itu tidak datang. Dan tepat pada saat itu, sebuah suara lain terdengar dari ujung koridor. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Biar saya yang jelaskan. Semua orang serempak menoleh ke sumber suara. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Posturnya tegap, mengenakan blus sederhana, rambutnya disanggul rapi, tatapan matanya tenang. Ibuku, tak perlu perkenalan, hanya dengan melihatnya, semua orang mengerti. Suasana langsung berubah. Bukan lagi gosip, melainkan penantian. Beliau melangkah mendekat, perlahan tapi pasti. Tidak tergesa-gesa, seolah sudah mempersiapkan pertemuan ini sejak lama. Dan saat berdiri berhadapan dengan Bu Ratna, beliau sama sekali tidak meninggikan suara, tidak menunjukkan kemarahan. Hanya menatap lurus dan berkata, Ibu tadi bertanya, apakah anak saya tidak tahu berterima kasih? Betul? Suaranya lembut tapi jelas. Bu Ratna membeku, tidak langsung menjawab. Ibuku tidak menunggu, beliau melanjutkan. 3 tahun ini, anak saya sudah memberikan berapa banyak uang untuk keluarga ibu? Apa ibu masih ingat? Kalau tidak ingat, biar saya ingatkan. Totalnya, 1.083 juta rupiah. Angka itu diucapkan tanpa jeda, tapi cukup untuk membuat seisi koridor hening. Dari jumlah itu, ibu menggunakan lebih dari 600 juta. Anak perempuan ibu lebih dari 400 juta. Dan anak laki-laki ibu, lebih dari 500 juta untuk menutupi kerugian bisnisnya. Anak saya yang menanggungnya. Setiap kalimat seperti ketukan palu, mengetuk kebenaran yang tak terbantahkan. Ibu bilang anak saya makan di rumah ibu. Kalau begitu saya tanya, uang untuk makan itu, siapa yang bayar? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani. Ibu bilang anak saya tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu saya tanya, jasa ibu itu apa? Ruangan menjadi begitu sunyi hingga suara kipas angin di langit-langit terdengar berputar pelan. Bu Ratna mundur selangkah. Bukan karena takut, tapi karena tidak kuat berdiri. Lita, yang berdiri di belakangnya,
Air matanya kembali tumpah. Bima hanya berdiri diam, tidak bicara, tidak bereaksi, tapi tatapan matanya telah berubah. Ibuku tidak berhenti. Beliau melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara yang tetap datar. Saya tidak datang ke sini untuk bertengkar. Saya hanya datang untuk mengatakan satu hal. Anak saya tidak berutang apapun pada keluarga ibu. Sebaliknya, keluarga ibulah yang berutang pada anak saya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang membantah. Karena semua angka telah terhampar, jelas tak tersanggulkan. Beliau menoleh ke Bima, tatapannya bukan marah, hanya kecewa. Nah Bima, kamu laki-laki. Kalau mau berdiri tegak, berdirilah sendiri. Jangan biarkan seorang perempuan menopangmu, lalu kamu berbalik menyalahkannya. Bima menunduk, tidak bicara. Karena kali ini, ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ibuku berbalik pergi. Tidak menunggu lebih lama, tidak menoleh ke belakang, dan saat beliau melangkah meninggalkan koridor, tidak ada yang menahannya, tidak ada yang bertanya lagi. Karena semua yang perlu dikatakan, sudah dikatakan, yang tersisa hanyalah keheningan, dan 3 orang yang berdiri di sana tanpa punya apapun lagi untuk dijadikan pembelaan. Koridor, setelah kepergian ibuku, masih menyisakan suasana berat yang sama, seolah baru saja dilewati angin dingin. Tidak ada keributan, tidak ada dorong-mendorong, tapi cukup untuk membuat semua yang berdiri di sana merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang baru saja ditelanjangi. Bukan dengan makian atau perdebatan, melainkan dengan angka dan kebenaran. Dan justru karena itulah, dampaknya semakin tak terbantahkan, tak tertahankan. Hanya bisa diterima dalam diam. Bu Ratna berdiri di sana, bahunya tak lagi tegap seperti di awal, matanya tak lagi menatap lurus ke siapapun, melainkan terpaku pada lantai. Seolah pola, ubin di bawah kakinya tiba-tiba menjadi lebih menarik daripada tatapan mata orang di sekitarnya. Lita bersandar di dinding, kedua tangan memeluk lengannya sendiri seolah berusaha menahan tubuhnya agar tidak gemetar, dan Bima, ia masih berdiri di tengah. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai penengah, melainkan sebagai seseorang yang ditarik keluar dari semua posisi di tengah yang familiar, dipaksa berdiri sendiri menghadapi kenyataan. Tidak ada yang bicara lagi, tidak ada yang ingin bertanya. Karena drama yang baru saja terjadi sudah lebih dari cukup. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Tepat saat orang-orang mulai membubarkan diri, sebuah dering ponsel terdengar. Tidak keras, tapi di dalam keheningan itu, suaranya menjadi begitu jelas hingga semua orang refleks menoleh. Ponsel Bima. Ia melihat layar, nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, suaranya serak. Di ujung telepon, suara seorang wanita terdengar, manis tapi sedikit tergesa-gesa. Mas Bima. Ini aku, Sinta. Mendengar nama itu, Lita langsung mengangkat kepala, matanya memancarkan sesuatu yang aneh. Bukan senang, bukan juga kaget, melainkan semacam kewaspadaan. Sementara Bu Ratna sedikit mengerutkan kening, mencoba mengingat siapa nama itu. Bima sedikit membalikkan badan, merendahkan suaranya. Iya. Ada apa? Mas di mana? Suara wanita di seberang terdengar lebih cepat. Aku telepon dari tadi tidak diangkat. Ada apa? Bima melihat sekeliling, lalu berbisik. Aku di rumah. Kalau ada perlu, katakan saja. Ujung telepon hening sejenak, lalu suara wanita itu merendah. Mas, soal uang itu. Mendengar kata uang, mata Lita langsung tertuju pada kakaknya. Sementara Bu Ratna juga menoleh tajam. Seolah firasatnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Uang apa? Tanya Bima. Tapi suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Itu, loh, uang yang Mas transfer ke aku. Sekarang keluargaku menanyakannya. Kalimat itu belum selesai, tapi sudah cukup untuk membuat suasana membeku. Lita maju selangkah, suaranya menekan. Mas lagi telepon siapa? Bima terkejut, mencoba menutupi ponselnya, tapi sudah terlambat. Karena kalimat berikutnya dari seberang telepon terdengar sangat jelas. Katanya Mas sudah cerai, uang itu uang Mas sendiri. Kok sekarang jadi? Sinta, pelankan suaramu. Potong Bima.
Suaranya panik. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bu Ratna berjalan lurus ke arahnya, merebut ponsel dari tangannya. Siapa ini? Suaranya meninggi. Kamu siapa? Ujung telepon hening sejenak, lalu suara wanita itu juga berubah, tidak lagi manis, melainkan waspada. Saya temannya Mas Bima. Teman apa pakai uang segala? Hardik Bu Ratna. Jelaskan sekarang. Bima buru-buru merebut kembali ponselnya. Ibu, sudahlah. Ia mematikan panggilan, tidak memberi kesempatan bagi pihak seberang untuk bicara lebih lanjut. Tapi apa yang perlu didengar, sudah terdengar. Tidak ada yang bertanya lagi. Tidak perlu. Karena semua sudah mengerti, ada sebuah cerita yang selama ini tidak mereka ketahui. Lita menatap kakaknya, matanya terbelalak. Uang apa? Mas transfer uang ke siapa? Suaranya bergetar, bukan karena penasaran, melainkan karena takut. Bima tidak langsung menjawab, ia menunduk ke lantai, seolah mencari jawaban yang ia sendiri tidak mau mengucapkannya. Jawab, Mas, teriak Lita. Dari mana Mas punya uang untuk transfer ke orang lain? Bu Ratna juga menatapnya, matanya menajam. Jelaskan ke ibu. Ada apa ini? Tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Bima menghela napas panjang, lalu berkata, itu uangnya Riana. 3 kata ringan yang terasa seperti sambaran petir. Apa? Bu Ratna nyaris menjerit. Uang dia kamu kasih ke orang lain? Lita mundur selangkah. Tatapannya berubah dari kaget menjadi ngeri. Mas sudah gila? Bima memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Bukan sekali. Sudah beberapa kali. Suaranya merendah. Setiap kali transfer beberapa puluh juta. Totalnya hampir 100 juta. Ruangan seolah terisap udaranya. Tidak ada yang bernapas, tidak ada yang bicara. Karena informasi itu terlalu mengejutkan. Bu Ratna berdiri kaku, mulutnya ternganga tapi tak bersuara. Lalu tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bima. Bima tidak menghindar, tidak bereaksi, hanya diam menerimanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Suara ibunya pecah. Uang itu untuk keluarga. Kenapa kamu kasih ke orang luar? Bima tidak menatap ibunya, hanya berkata, itu bukan uang keluarga. Itu uang Riana. Sebuah kalimat yang diulang, tapi kali ini tidak ada yang membantah. Karena mereka baru saja mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lita menggeleng, air matanya kembali jatuh. Mas pakai uang Mbak Riana untuk membiayai perempuan lain? Apa yang Mas pikirkan? Bima tidak menjawab. Karena ia sendiri tidak tahu. Ia hanya tahu. Saat itu ia merasa bisa. Karena uang selalu tersedia. Cukup dengan meminta, cukup dengan menggesek kartu, cukup dengan nanti saja. Tapi sekarang, tidak ada lagi. Dan yang paling menakutkan bukanlah ketahuan. Melainkan kesadaran bahwa semua yang pernah ia lakukan kini kembali menghantuinya satu persatu, tanpa kurang, tanpa sisa. Bu Ratna mundur, terduduk di kursi, tangannya gemetar. Ya Tuhan, anak macam apa yang sudah kubesarkan? Tapi kali ini, tidak ada yang menenangkannya, tidak ada yang berkata, sabar, Bu. Karena semua orang tahu, pertanyaan itu punya jawaban. Hanya saja, selama ini tidak ada yang mau mengatakannya. Koridor kembali hening. Tapi bukan lagi keheningan yang berat. Melainkan keheningan dari sesuatu yang telah pecah. Pecah berkeping-keping. Dan tidak mungkin bisa disatukan kembali seperti semula. Suasana di koridor setelah tamparan itu tidak lagi sekadar tegang, melainkan berubah menjadi dingin dan pekat. Seolah semua hal yang tak terucapkan selama 3 tahun terakhir tiba-tiba terseret ke permukaan secara bersamaan, tanpa urutan, tanpa persiapan, dan tanpa bisa ditarik kembali. Membuat setiap orang yang berdiri di sana terperangkap dalam kekosongan yang canggung, di mana mereka tidak tahu harus berkata apa, atau harus diam berapa lama. Bima masih berdiri di tempat yang sama, wajahnya sedikit merah bekas tamparan. Tapi ia tidak menyentuhnya, tidak juga berpaling. Hanya berdiri di sana seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi yang terlalu panjang, dan begitu sadar, ia mendapati sekelilingnya tidak ada lagi yang familiar.
Sementara Bu Ratna terduduk lesu di kursi plastik di sudut koridor. Kedua tangan menopang kepala, rambutnya yang tadinya rapi kini acak-acakan. Beberapa helai jatuh menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mencolok bukanlah penampilannya, melainkan postur duduknya. Postur yang tidak lagi menunjukkan dominasi atau kontrol, melainkan hanya kelelahan dari seseorang yang baru saja tergusur dari posisi yang ia anggap paling kokoh. Lita berdiri di sebelahnya, tidak lagi menangis terisak, tapi air mata terus mengalir tanpa ia sadari. Karena ada kalanya seseorang tidak lagi merasakan air matanya sendiri, hanya tahu bahwa hatinya terasa semakin kosong. Para tetangga belum sepenuhnya bubar. Mereka berdiri terpencar di sepanjang koridor, tidak ada yang bicara keras, tapi mata mereka masih tertuju pada ketiganya. Seolah drama ini belum berakhir, dan memang belum. Karena tepat saat suasana baru saja mulai mereda, suara lain terdengar, suara sepatu hak tinggi dari ujung koridor, jelas, teratur, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lambat. Semua orang menoleh. Seorang wanita muncul. Posturnya langsing, mengenakan gaun pas badan, rambutnya ditata ikal, riasannya tebal, tatapan matanya sedikit angkuh, seolah sudah menjadi kebiasaan. Dan saat ia berhenti beberapa langkah dari mereka, suasana kembali menegang. Lita yang pertama mengenalinya. "Kamu siapa?" Suaranya serak, tapi masih mencoba tenang. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia melirik sekeliling, matanya berhenti lebih lama pada Bima, baru kemudian berkata dengan suara lembut tapi menyiratkan kekesalan. "Teleponmu tidak diangkat, aku terpaksa ke sini." Satu kalimat itu sudah cukup. Bu Ratna mengangkat kepala, matanya menajam. "Kamu Sinta." Gadis itu sedikit terkejut, lalu mengangguk. Iya, tidak menyangkal, tidak menghindar. Satu kata itu saja sudah cukup untuk menghubungkan semua kejadian menjadi satu garis lurus yang jelas. Bukan lagi dugaan, melainkan kebenaran di depan mata. Lita menatap Bima, lalu Sinta, lalu kembali ke Bima. Ekspresinya perlahan berubah, dari bingung menjadi mengerti, lalu dari mengerti menjadi getir. "Jadi, kamu orangnya," suaranya melemah. "Orang yang menerima transferan uang dari Mas Bima." Tidak ada yang menjawab, tapi keheningan saat itu lebih jelas dari jawaban apapun. Sinta mengerutkan kening, melihat sekeliling. Mungkin tidak menyangka akan terjebak dalam situasi seperti ini. Ia menoleh ke Bima, suaranya merendah. "Mas, ada apa ini?" Katanya Mas sudah cerai. Dan mereka. Ia belum selesai bicara, tapi Bu Ratna sudah berdiri. Tidak cepat, tapi mantap. Ia mendekat, berdiri berhadapan dengan Sinta, menilainya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu bertanya, "Kamu tahu uang yang kamu pakai itu uang siapa?" Sinta sedikit tertegun, tapi dengan cepat menguasai diri. "Uangnya Mas Bima." Jawaban yang singkat dan jelas. Tapi justru karena itu, beberapa tetangga yang masih ada di sana saling berpandangan. Karena mereka baru saja mendengar cerita sebelumnya, dan jawaban ini tidak cocok. "Uangnya dia?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Kamu yakin?" Sinta mengerutkan kening. "Maksud tante apa?" Bu Ratna tidak menjawab, melainkan menoleh ke Bima. "Kamu jelaskan padanya, dari mana uang itu berasal." Bima berdiri diam. Tidak bicara. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau. "Itu uang Riana." Akhirnya ia tetap mengatakannya, suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk didengar Sinta. Gadis itu terdiam beberapa detik, seolah tidak mengerti. "Uang siapa?" "Riana." Ulang Bima. Sinta mundur selangkah, seolah baru saja didorong pelan. Bukan oleh tangan, melainkan oleh kebenaran. "Kamu bilang kamu sudah cerai," suaranya mulai bergetar. "Kamu bilang uang itu milikmu." "Sudah cerai," kata Bima. "Tapi uang itu miliknya. Aku hanya mengambilnya untuk dipakai." Sebuah penjelasan yang sangat ringan, tapi terasa sangat berat. Lita tertawa getir. "Mengambilnya untuk dipakai?" Mas bicara seolah itu uang Mas sendiri. "Mas mengambil uang istri untuk membiayai perempuan lain." Sinta menoleh ke Bima, tatapan matanya berubah total. Tidak lagi lembut, tidak lagi percaya.
melainkan sesuatu yang sangat dingin. "Benar begitu?" tanyanya. Tidak keras, tapi menusuk. Bima tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup. Sinta menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tipis dan tanpa kebahagiaan. "Hebat sekali kamu, Mas. Pakai uang orang ini untuk bilang cinta ke orang lain. Aku bahkan sempat mengira." Ia berhenti, menelan sisa kalimatnya, lalu menggeleng. "Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi." Ia berbalik, tidak menatap siapapun, dan melangkah pergi. Suara sepatu hak tingginya kembali terdengar, tapi kali ini tidak lagi teratur. Lebih cepat, lebih tergesa-gesa, seperti ingin segera meninggalkan tempat itu. Koridor kembali hening. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibicarakan. Karena semuanya sudah jelas. Suara sepatu hak tinggi Sinta perlahan menjauh, lalu lenyap di ujung koridor. Tapi gaungnya masih tertinggal. Bukan di udara, melainkan di benak setiap orang yang berdiri di sana. Karena suara itu bukan hanya jejak langkah seseorang yang pergi, melainkan bunyi penutup dari sebuah pilihan, sebuah hubungan, sebuah kepercayaan yang beberapa menit, lalu masih terasa nyata. Bima masih berdiri di posisi yang sama, matanya mengikuti arah kepergian Sinta, tapi tatapannya tidak lagi menyimpan harapan atau keinginan menahan. Hanya ada kekosongan yang sangat jelas, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang baru disadari nilainya setelah lenyap. Sementara Bu Ratna berdiri di sebelahnya, pandangannya beralih dari Sinta ke Bima, lalu dari Bima ke ruang kosong di depannya. Seolah ia sedang mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan informasi menjadi sebuah gambaran utuh. Tapi semakin disusun, semakin terasa salah dan janggal. Dan Lita, ia bersandar di dinding. Tidak lagi menangis, tapi wajahnya semakin pucat, seolah air matanya telah habis, hanya menyisakan rasa dingin. Tidak ada yang bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena terlalu banyak hal yang baru saja terjadi hingga tidak tahu harus mulai dari mana. Para tetangga kini benar-benar membubarkan diri. Bukan karena drama telah usai, melainkan karena cerita sudah mencapai titik di mana tak perlu lagi dilihat dari dekat, cukup diingat saja sudah cukup. Dan dalam tatapan mereka saat pergi, tidak ada lagi rasa penasaran, melainkan campuran antara pemahaman dan keinginan menjaga jarak. Pintu-pintu apartemen tertutup satu persatu, koridor menjadi lebih sepi, tapi kesepian itu tidak meringankan suasana, sebaliknya, semakin memperjelas keterasingan tiga orang yang tersisa. Bu Ratna yang pertama angkat bicara, tapi suaranya tidak lagi tinggi seperti sebelumnya, melainkan serak dan dalam. "Bima." Satu kata, tapi tidak tuntas. Bima tidak menoleh, tidak juga menjawab. Ia masih berdiri di sana, seolah jika ia berbalik, ia harus menghadapi semua yang baru saja terjadi, dan saat ini, ia belum siap. "Lihat Ibu," lanjut Bu Ratna, kali ini suaranya sedikit bergetar. Bima memejamkan mata sejenak, lalu membukanya, berbalik menatap ibunya. Matanya tidak lagi menghindar, tapi juga tidak lagi hangat. "Ibu mau tanya apa?" katanya, suaranya datar tanpa emosi. "Hubunganmu dengan gadis itu." Bu Ratna bicara perlahan, seolah setiap kata harus dipilih. "Sejak kapan?" Pertanyaan yang tidak keras, tapi berat. Bima tidak langsung menjawab. Ia menunduk ke lantai, lalu berkata, 2 bulan. Hanya 2 kata. Tapi cukup untuk memperjelas banyak hal. Lita tertawa, tawa yang sangat pelan tapi penuh kepahitan. 2 bulan. Jadi saat itu Mas masih tinggal dengan Mbak Riana, masih pakai uangnya untuk membiayai perempuan lain? Tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengoreksi. Karena kalimat itu sudah cukup jelas. Bu Ratna terduduk di kursi, kedua tangan memegangi kepala. Ya Tuhan, keluarga ini sudah hancur. Tapi kali ini tidak ada yang mendekat untuk menenangkannya. Tidak ada yang berkata, "Sabar, Bu," karena mereka sendiri tidak mampu untuk tenang. Bima berdiri diam. Lalu tiba-tiba ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar koridor. "Kamu mau kemana?" Bu Ratna mengangkat kepala. "Keluar." Jawabnya singkat, tanpa berhenti. "Mau apa? Kamu mau kemana jam segini?" Suara ibunya mulai panik.
Bima berhenti sejenak, tanpa menoleh, hanya berkata, "Aku perlu berpikir." Lalu ia melangkah pergi. Tanpa menunggu, tanpa menoleh ke belakang. Pintu darurat di ujung koridor tertutup di belakangnya, bunyi tak yang pelan tapi tegas. Di dalam, hanya tersisa dua wanita. Seorang ibu dan seorang anak perempuan, duduk di tengah ruang yang dulu selalu ramai dengan suara percakapan, suara TV, suara kehidupan. Tapi kini, hanya ada keheningan yang panjang. Lita menatap ibunya, lalu berkata dengan suara pelan, "Bu, kita salah, ya?" Sebuah pertanyaan yang sangat kecil, tapi merupakan pertanyaan yang selama 3 tahun ini tidak pernah ada yang menanyakannya. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia masih menutupi wajahnya, duduk di sana untuk waktu yang lama, baru kemudian menghela napas, pelan dan berat. Ibu tidak tahu lagi. Untuk pertama kalinya, ia berkata tidak tahu. Bukan menyalahkan dia, bukan menyalahkan orang lain. Melainkan tidak tahu. Di luar, Bima menuruni tangga darurat, tidak menggunakan lift. Karena ia tidak ingin berada di ruang tertutup, tidak ingin melihat bayangannya sendiri di cermin, tidak ingin terpojok di tempat yang tak bisa dihindari. Setiap anak tangga yang ia turuni terasa lambat tapi pasti, setiap langkahnya seolah diiringi oleh sebuah pikiran, sebuah kenangan, sebuah kalimat. Semuanya campur aduk, tapi sangat jelas. Ia teringat saat-saat Riana memberinya kartu, saat-saat Riana berkata, "Pakai saja." Saat-saat Riana tidak pernah bertanya, tidak pernah memeriksa, tidak pernah curiga, dan ia telah terbiasa dengan semua itu. Terbiasa hingga menganggapnya wajar, terbiasa hingga menganggapnya sebagai hak. Sampai hari ini, saat semuanya diputus, barulah ia mengerti. Bukan karena ia punya, tapi karena Riana memberinya. Tiba di luar gerbang. Hari sudah benar-benar gelap. Lampu jalan menyala, cahaya kuningnya menerpa aspal. Bima berdiri di sana, tidak melanjutkan langkah, tidak juga kembali. Hanya berdiri menatap lalu lintas, orang-orang datang dan pergi, semua punya tujuannya masing-masing. Sementara ia, untuk pertama kalinya, tidak tahu di mana posisinya. Ponselnya bergetar. Ia melihat ke bawah. Bukan Riana, bukan Sinta. Melainkan notifikasi dari bank. Tagihan jatuh tempo. 2 tagihan, 1 kartu kredit, 1 pinjaman pribadi. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Sebuah permulaan tanpa ada yang berdiri di belakang, tanpa ada yang menanggung, tanpa ada yang bisa dinantikan. Hanya ada dirinya, dan semua yang telah ia lakukan. Bima berdiri di bawah lampu jalan untuk waktu yang sangat lama, hingga ia sendiri tidak ingat sudah berapa menit atau jam. Ia hanya tahu bahwa arus lalu lintas di depannya terus mengalir, orang-orang datang dan pergi, sementara ia hanya diam seperti bayangan yang terlupakan di antara hiruk-pikuk, dan yang membuatnya tidak nyaman bukanlah dinginnya malam, melainkan perasaan hampa di dalam dirinya. Sebuah kekosongan yang sebelumnya selalu terisi oleh hal-hal yang begitu biasa, seorang wanita yang selalu ada di belakangnya, dompet yang selalu terisi, dan rumah yang selalu menyediakan makanan hangat. Kini, semua itu lenyap, bukan karena direbut, tapi karena ia sendiri tidak menjaganya. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi bank, melainkan panggilan dari kantor. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya, suaranya masih berat dan lelah. "Halo, halo Bima." Suara kepala departemennya terdengar, tidak keras tapi jelas ada masalah. "Besok pagi temui saya di ruangan saya, ya." Bima mengerutkan kening. "Ada apa, Pak?" "Soal pekerjaanmu." Hening sejenak, lalu suara di seberang merendah. "Akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Target tidak tercapai, banyak keluhan dari klien. Perusahaan sudah beberapa kali menegur. Besok kita bicarakan detailnya." Panggilan berakhir. Singkat tapi padat. Bima menurunkan ponselnya, menatap layar yang meredup. Di kepalanya bukan lagi ada rasa panik, melainkan sesuatu yang sangat jelas. Konsekuensi. Bukan hanya satu, melainkan serangkaian yang datang bersamaan. Tidak memberinya waktu untuk beradaptasi, tidak memberinya kesempatan untuk menunda.
Karena semua yang pernah ia abaikan, yang pernah ia nantikan, kini kembali menagihnya satu persatu. Ia duduk di trotoar di depan gerbang kompleks, kedua tangan bertaut, kepala menunduk. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan ibunya, tidak memikirkan adiknya, tidak memikirkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia hanya memikirkan satu orang, Riana. Bukan sebagai istri yang pernah ia miliki, melainkan sebagai wanita yang telah berdiri di belakangnya selama 3 tahun. Ia teringat malam-malam saat Riana duduk di depan laptop, menyelesaikan pekerjaan hingga larut, sementara ia berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Ia teringat saat-saat Riana diam-diam mentransfer uang tanpa bertanya, hanya berkata, pakai saja. Ia teringat saat-saat Riana ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ibunya, melihat suasana rumah, lalu mengurungkannya, dan memilih diam. Dan keheningan itulah yang membuatnya berpikir bahwa Riana menerima, bahwa tidak ada masalah, bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi nyatanya tidak. Riana hanya tidak bicara, sampai akhirnya ia benar-benar tidak bicara lagi. Ia mengangkat kepala, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, hanya ada pendar cahaya kota yang samar. Dan ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ada hal-hal yang saat masih di tangan terasa biasa saja, tapi saat hilang barulah terasa bahwa itu bukan hal biasa, melainkan sebuah keberuntungan. Ia berdiri, tidak langsung kembali, melainkan berjalan keluar gerbang, masuk ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia memesan segelas es teh tawar, duduk di kursi plastik rendah, dikelilingi oleh para pekerja yang baru pulang. Obrolan-obrolan sederhana, tawa, keluhan tentang pekerjaan, uang, dan kehidupan. Semuanya terasa sangat nyata, sangat membumi. Dan justru hal-hal itulah yang membuatnya merasa terasing. Karena sebelumnya, ia tidak pernah perlu memikirkan hal-hal itu. Bukan karena ia tidak hidup di dunia itu, tapi karena ada orang lain yang telah menanggung bagian itu untuknya. Es teh diantarkan. Ia meminumnya seteguk, air dingin mengalir di tenggorokannya tapi tidak bisa mendinginkan rasa kering di hatinya. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah pesan dari nomor yang familiar. Riana. Ia menatap layar, tidak langsung membukanya. Hanya menatap beberapa saat, baru kemudian menekannya. Bima. Tidak ada lagi, Mas. Tidak ada lagi panggilan akrab. Aku sudah mengirimkan rekapitulasi pengeluaran selama 3 tahun terakhir ke emailmu. Jika kamu merasa perlu, kita bisa bertemu satu kali lagi untuk menyelesaikan semuanya dengan jelas. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mengakhirinya dengan benar. Pesan itu tidak panjang, tanpa emosi, tanpa menyalahkan, tanpa menyindir. Tapi justru karena itulah, pesan itu terasa begitu menusuk. Ia membacanya 2 kali, 3 kali, lalu mengunci layar. Tidak langsung membalas. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu harus membalas apa. Karena ia mengerti, ini bukan kesempatan untuk kembali, melainkan kesempatan untuk menghadapi. Ia duduk di sana beberapa saat lagi, lalu berdiri, membayar, dan berjalan pulang. Kali ini, langkahnya tidak lagi selambat saat turun tadi. Lebih mantap, bukan karena sudah menemukan solusi, tapi karena ia tahu ia tidak bisa selamanya diam di satu tempat, tidak bisa menunggu segalanya beres dengan sendirinya, tidak bisa selamanya bersembunyi dalam keheningan. Ia masuk ke dalam lift, menatap cermin. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar, melainkan menatap lurus. Menatap seorang pria yang ia sendiri tidak yakin apakah ia menyukainya atau tidak. Pintu lift terbuka. Ia melangkah keluar. Koridor masih sama, tapi tidak ada lagi orang, tidak ada lagi tatapan. Hanya kesunyian. Ia membuka pintu, melangkah masuk. Bu Ratna duduk di sofa, Lita di sebelahnya. Keduanya menatapnya, tidak ada yang bicara. Bima menutup pintu, berdiri sejenak. Lalu berkata, aku akan menemui Riana. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Bu Ratna tertegun. Menemuinya untuk apa? Memang masih ada apa lagi? Bima menatap ibunya, kali ini matanya tidak menghindar. Untuk mengakhiri. Bukan untuk meminta, bukan untuk mengambil kembali.
Tapi untuk mengakhiri, Lita menatap kakaknya, tidak bicara. Tapi di matanya, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi tuntutan. Hanya ada kelelahan. Bu Ratna hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian urung. Karena ia juga mengerti, ada hal-hal yang tidak bisa ditarik lebih lama lagi. Keesokan paginya, saat kota belum sepenuhnya terjaga, jalanan masih lengang, dan sinar matahari baru saja menyentuh atap-atap rumah, Bima sudah meninggalkan apartemen sangat pagi. Bukan karena ia terbiasa bangun pagi, melainkan karena ia tahu, jika ia tinggal lebih lama, mendengar satu kalimat lagi, atau melihat satu tatapan lagi di rumah itu, ia akan kembali ragu, dan kali ini, ia tidak mau ragu lagi. Karena ada hal-hal yang jika tidak dilakukan saat pikiran masih jernih, akan sangat mudah untuk kembali terjerat dalam siklus yang sama. Ia berdiri di depan kedai kopi yang alamatnya dikirimkan Riana semalam. Sebuah kedai kecil di sudut jalan, tidak mewah, tidak ramai, tapi bersih dan tenang. Jenis tempat yang dulu jarang ia perhatikan, karena pertemuannya biasanya tidak butuh ketenangan, dan percakapan penting biasanya ia hindari. Hari ini berbeda, ia masuk, memilih meja di dekat jendela, duduk, dan memesan kopi hitam. Tanpa gula, tanpa es. Sambil menunggu, ia menatap keluar. Jalanan mulai ramai, kendaraan semakin banyak, suara kota semakin jelas. Tapi hatinya justru sebaliknya, semakin tenang. Seolah segalanya mengerucut pada satu titik, sebuah pertemuan yang ia tahu tidak akan sama dengan pertemuan manapun sebelumnya. Riana datang. Tidak lebih awal, tidak terlambat. Tepat waktu. Ia melangkah masuk, cahaya dari belakang membuat bayangannya memanjang di lantai. Masih dengan cara berjalan yang sama, punggung yang tegak, langkah yang teratur. Tapi ada satu hal yang berbeda, tidak ada lagi ketergesa-gesaan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan harus waspada seperti saat masih dalam pernikahan itu. Ia melihat Bima, tidak terkejut, hanya mengangguk ringan, lalu mendekat dan duduk di seberangnya. "Kamu datang lebih awal," katanya, suaranya normal. Tidak berjarak. Tapi juga tidak akrab. "Iya," jawab Bima. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Pelayan datang membawa pesanan. Kopi hitam untuknya, teh hangat untuk Riana. Tidak ada yang langsung menyentuhnya. Hanya menatap, bukan menatap satu sama lain, melainkan menatap ruang kosong di antara mereka. Tempat di mana dulu pernah ada banyak hal, kata-kata, perdebatan, keheningan, kesabaran. Tapi kini, kosong. Riana yang pertama membuka suara. Tidak berbasa-basi. "Kamu sudah baca rekapitulasi yang kukirim?" Bima mengangguk. "Sudah." "Ada komentar?" Ia menggeleng. "Tidak." Sebuah jawaban singkat tapi jujur. Karena ia tahu angka-angka itu tidak salah, tidak perlu diperdebatkan, tidak bisa diubah, dan tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Riana mengangguk ringan. "Bagus kalau begitu." Ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya, meletakkannya di atas meja. "Ini salinan cetaknya, lengkap dengan rincian, tanggal, dan keterangan. Kamu bisa simpan satu." Bima menatap tumpukan kertas itu, tidak langsung mengambilnya. Seolah sedang melihat kembali 3 tahun hidupnya dalam bentuk angka. "Aku tidak memintamu untuk membayarnya sekarang," lanjut Riana, suaranya masih datar. "Tapi aku perlu kamu menandatangani ini sebagai pengakuan, agar semuanya jelas. Tidak ada kata menuntut atau memaksa. Hanya agar jelas." Bima menarik napas, lalu mengambil pulpen. Ia menandatanganinya. Tanpa bertanya, tanpa menawar, tanpa menunda. Saat meletakkan pulpen, ia tahu ini bukan hanya tanda tangan di atas kertas, melainkan tanda tangan persetujuan. Menerima apa yang telah ia lakukan, menerima konsekuensinya, dan menerima bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia mendorong kertas itu ke arah Riana. Riana memeriksanya, mengangguk, lalu menyimpannya. Tidak mengucapkan terima kasih, karena memang tidak perlu, hening lagi. Tapi kali ini tidak berat, hanya kosong. Bima menatapnya sejenak, lalu berkata, "Aku minta maaf." 3 kata. Tidak muluk-muluk, tapi untuk pertama kalinya ia mengucapkannya. Riana tidak terkejut,
tidak juga langsung bereaksi. Ia menyeruput tehnya, lalu meletakkannya kembali. Kamu minta maaf untuk apa? Pertanyaan yang ringan, tapi tidak mudah dijawab. Bima menunduk, berpikir, lalu berkata, karena telah menganggap semua yang kamu lakukan sebagai hal yang wajar. Karena tidak melindungimu, dan karena memakai uangmu untuk orang lain. Setiap kalimat yang terucap, ia merasa sedikit lebih ringan, tapi juga sedikit lebih sadar. Riana mendengarkan tanpa memotong, tanpa mengangguk. Hanya mendengar, lalu berkata, kamu tahu, yang kubutuhkan bukan permintaan maaf. Bima mengangkat kepala. Lalu apa? Pemahaman. Jawab Riana. Cukup dengan kamu mengerti. Bukan untuk dimaafkan. Bukan untuk kembali. Hanya untuk mengerti. Bima mengangguk. Aku mengerti sekarang. Sebuah kalimat, tapi kali ini bukan untuk basa-basi, ini sungguhan. Riana menatapnya, matanya tidak lagi dingin, tapi juga tidak hangat. Hanya normal. Kalau begitu, sudah cukup. Ia berkata, lalu berdiri. Tidak menunggu, tidak memperpanjang. Kita akhiri di sini. Bukan pertanyaan, melainkan sebuah kesimpulan. Bima ikut berdiri. Tidak menahan, tidak memohon. Hanya berkata, iya. Riana mengambil tasnya, berjalan ke pintu. Cahaya dari luar menerpanya. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Dan kali ini, Bima tidak menatapnya terlalu lama. Hanya berdiri sejenak, lalu duduk kembali, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Ia mengangkatnya, meminum seteguk. Pahit, tapi menyadarkan. Setelah pertemuan di kedai kopi hari itu, segalanya tidak berakhir dengan sebuah drama besar atau kejutan lainnya. Semua ditutup dalam keheningan, seperti sebuah pintu yang tertutup di belakang punggung. Tanpa suara, tanpa saksi, tapi cukup untuk menandai dengan jelas bahwa dua jalan kini tidak akan lagi bertemu. Dan justru keheningan itulah yang membuat segalanya lebih membekas, karena tidak meninggalkan citra yang dramatis, melainkan perasaan yang sangat nyata, perasaan telah melewati sebuah babak kehidupan yang tak mungkin bisa diulang. Riana kembali ke kehidupannya. Bukan kehidupan yang sama sekali baru, melainkan kehidupan yang pernah ia miliki namun sempat dikesampingkan selama 3 tahun pernikahannya. Ia kembali bekerja dengan ritme yang teratur. Tidak memaksakan diri bekerja terlalu keras untuk melupakan masa lalu, tidak juga membiarkan dirinya terlalu santai hingga berpikir negatif. Ia memilih jalan tengah yang seimbang, pagi bekerja, malam pulang, sesekali bertemu teman, akhir pekan mengunjungi ibunya. Hal-hal yang sangat sederhana, tapi mendatangkan kedamaian yang baru ia sadari telah lama hilang. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di dekat jendela, menatap lalu lintas di bawah, dan ia masih teringat. Bukan teringat Bima sebagai seorang suami, melainkan sebagai sebuah fase, sebuah versi dari dirinya yang pernah ada. Seorang wanita yang tahu cara bersabar, bertahan, dan berkorban tanpa menuntut. Dan saat mengingatnya, ia tidak lagi merasa menyesal atau sakit hati. Hanya merasa cukup, karena ada pengalaman yang bukan untuk dipertahankan, melainkan untuk dipahami, lalu dilepaskan untuk melangkah maju. Ibunya sesekali masih bertanya, dengan nada antara kasihan dan ingin tahu. Kamu tidak sedih, kan? Nak, Riana hanya tersenyum tipis. Tidak lagi, Bu. Bukan untuk menenangkan ibunya, tapi karena itu adalah kebenaran. Karena ia mengerti, kesedihan terbesar bukanlah perpisahan, melainkan bertahan di tempat di mana dirimu tidak dihargai. Dan begitu berhasil melangkah keluar, sisanya hanyalah waktu untuk menyeimbangkan diri. Di sisi lain, kehidupan Bima tidak langsung berubah. Tidak ada transformasi instan, melainkan serangkaian hari-hari yang sangat nyata, sangat lambat, dan terkadang sangat tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia harus menghadapi sendiri semua hal yang dulu tidak pernah ia tanggung. Pekerjaannya dievaluasi. Bukan sekali, melainkan berkali-kali. Setelah pertemuan dengan atasannya, ia tidak dipecat, tetapi klien-klien besarnya dialihkan, ia dipindahkan ke proyek-proyek yang lebih kecil dengan pendapatan yang lebih sedikit. Hal itu memaksanya berubah. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain.
Ia mulai datang tepat waktu, mulai mencatat pekerjaannya, mulai belajar berbicara dengan klien secara serius. Hal-hal yang dulu ia anggap merepotkan. Malam hari, ia tidak lagi pulang ke rumah dengan meja makan yang sudah siap. Seringkali ia harus memasak sendiri atau makan seadanya di warung pinggir jalan. Makanan yang sederhana, tidak lezat, tapi cukup untuk mengganjal perut. Dan di saat-saat seperti itulah, ia teringat makanan-makanan yang dulu ia santap tanpa peduli. Ia makan tanpa bertanya siapa yang memasak, ia tinggalkan separuh tanpa memikirkan yang membuatnya. Utang yang ia tanda tangani dengan Riana bukanlah angka yang kecil, dan ia tidak bisa langsung membayarnya. Jadi setiap bulan, ia mentransfer sebagian. Tidak banyak, tapi rutin. Dan setiap kali ia mentransfer, ia tidak lagi merasa itu sebagai kewajiban, melainkan sebagai cara untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua yang ia lakukan ada konsekuensinya. Dan menerima untuk membayarnya bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah pembelajaran. Bu Ratna juga berubah. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Ia mulai pergi ke pasar sendiri, mulai menghitung pengeluaran. Tidak ada lagi belanja impulsif, tidak ada lagi acara jalan-jalan menghabiskan uang seperti dulu. Dan di saat-saat ia duduk sendirian di rumah, ia perlahan mengerti bahwa apa yang dulu ia sebut sudah seharusnya sebenarnya tidak pernah ada. Lita juga begitu. Ia mulai bekerja. Bukan pekerjaan besar, hanya pekerjaan kantor biasa dengan gaji yang tidak tinggi. Tapi cukup untuk membiayai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya saat menerima gaji, ia mengerti bahwa mencari uang tidak sama dengan menghabiskannya. Tidak mudah, dan tidak bisa dianggap remeh. Keluarga mereka tidak lagi seramai dulu. Tidak ada lagi suara keras, tidak ada lagi permintaan yang terus-menerus. Mereka menjadi lebih pendiam. Bukan dingin, melainkan mengerti. Masing-masing mengurus bagiannya, tidak berharap, tidak menuntut. Dan perubahan itu, meskipun datang terlambat, tetaplah diperlukan. Soal Sinta, ia tidak pernah muncul lagi. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Seolah pertemuan hari itu sudah cukup baginya untuk mengerti di mana posisinya dalam cerita ini, dan pergi adalah pilihan yang tepat, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Waktu berlalu. Tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Cukup untuk membuat apa yang telah terjadi mereda. Cukup untuk membuat setiap orang menemukan kembali ritme hidupnya. Dan di suatu sore, saat Bima berdiri di bawah lampu jalan yang sama seperti malam itu, tapi dengan suasana hati yang tidak lagi seberat dulu, ia menyadari satu hal yang mungkin harus ia bayar mahal untuk memahaminya. Ada orang yang pergi bukan untuk menghukummu, melainkan agar kamu belajar untuk berdiri sendiri. Dan ada kehilangan yang bukan akhir, melainkan titik awal dari sebuah kedewasaan. Jika kita melihat kembali seluruh cerita ini dari awal hingga akhir, saya rasa hal yang paling membuat kita merenung bukanlah perceraian atau masalah uang, melainkan bagaimana sebuah hubungan yang bisa saja normal dan hangat, perlahan berubah menjadi beban, dan akhirnya hancur dalam kedinginan. Untuk Riana, saya tidak berpikir ia kuat sejak awal. Tidak ada yang menikah dengan persiapan untuk menderita. Ia hanya wanita biasa yang percaya pada keluarga, pada suami, dan siap berkorban. Tapi kesalahannya adalah memberi terlalu banyak tanpa menetapkan batasan. Ada hal-hal yang jika kita tidak menjaganya untuk diri kita sendiri, orang lain akan merasa berhak untuk mengambilnya. Saat Riana berhenti, banyak yang mungkin menyebutnya kejam. Padahal, saat itulah, ia baru mulai bersikap adil pada dirinya sendiri. Untuk Bima, saya tidak berpikir ia orang jahat sejak awal. Tapi ia adalah tipe orang yang sangat berbahaya dalam pernikahan. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ia memilih diam untuk menghindari konflik, memilih menjadi penengah untuk menjaga kedamaian, tapi justru karena tidak berpihak itulah, ia paling menyakiti orang yang ada di sisinya. Seorang suami tidak perlu sempurna, tapi mutlak harus punya pendirian. Saat wanita di sisinya terluka dan ia tetap diam, harga yang harus dibayar hanyalah soal waktu. Dan untuk ibu mertua serta Lita, kisah mereka adalah pelajaran yang sangat nyata tentang rasa syukur.
Ketika terbiasa menerima tanpa berpikir, terbiasa memakai tanpa bertanya, terbiasa menganggap pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar, maka saat kehilangan, yang hilang bukan hanya uang, tapi juga rasa hormat. Hal yang paling menakutkan bukanlah menjadi miskin, melainkan saat orang lain menatapmu dengan pandangan, "Seharusnya tidak begini." Cerita ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan agar kita semua bisa berkaca pada diri sendiri. Dalam sebuah hubungan, apakah Anda seorang Riana yang memberi terlalu banyak? Atau seorang Bima yang memilih menjadi penengah dan menghindar? Atau seseorang yang terbiasa menerima tapi lupa berterima kasih? Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan, cinta bukan berarti bertahan tanpa syarat, dan keluarga bukanlah tempat di mana satu orang menanggung beban sementara yang lain hanya menonton. Segalanya hanya akan langgeng jika ada keseimbangan, rasa hormat, dan batasan yang jelas. Dan, untuk Anda, jika suatu hari Anda berada dalam situasi seperti Riana, apakah Anda akan memilih untuk terus bertahan atau berhenti pada saat yang tepat?